Nerliana baca Mazmur 46, Sarma baca 1 Yohanes 1 sampai 25 ya. Pak Mulya bisa bantu saya. Pak Mulya ya. Ya, bisa Pak. Saya dari Yohanes 1 dari 26 sampai 51 ya Pak. Oke Pak. Ya, terima kasih. Silakan Bu Nerliana. Baik, terima kasih Pak HW. Salam. Salam Pak HW. Salam Bu. Salam Bu Vivin, Pak Alex. Salam Pastor Paul, Bu Ana. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di live Zoom dan di live YouTube. Dan salam juga yang akan nonton siaran ulang kita nanti. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur 46 dan Mazmur 47 ayat 1 sampai selesai. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu, kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung guncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuah dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia mendengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan permusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Selah. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan, itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita. Bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Demikian firman Tuhan. Terima kasih.
Bu Sarma, silakan. Baik, saya akan bacakan firman Tuhan dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 25. Beginilah firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Sama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang, dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu, siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias dan bukan Nabi yang akan datang? Saya lanjutkan. Kemudian Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania, yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian hari daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel.
Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, yang artinya guru. Di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, yang artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, akan dinamakan Kefas, yang artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Demikian firman Tuhan. Amin. Terima kasih para lektor. Silakan Pastor Paul untuk pencerahannya. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan hari ini ya, akan membuat Anda menyingkapkan rahasia-rahasia kehidupan dan rahasia-rahasia surga ya. Saudara, hari ini judulnya Politikus Ulung dan Advokat Handal. Saya itu paling tidak suka dengan politikus, saudara. Saya tidak pernah percaya dengan politikus. Karena politikus dia akan melakukan apapun untuk tujuannya dia. Ya, dan bahkan mengorbankan prinsip-prinsip kehidupannya dia. Nah, namun ya, politikus yang sangat ulung ya, yaitu iblis, saudara. Dia akan memperdaya Anda. Dialah maha penipu daya. Ya. Wallahu khairul makirin. Iblis maha penipu daya. Ya. Yohanes 8 ayat 44,
Al-Imran ayat 54. Ya, sama itu ya. Yohanes 8 ayat 44 itu sama dengan Al-Imran ayat 54. Wallahu khairul makirin. Iblis bapa segala pendusta. Bapa segala penipu daya. Itulah politikus yang ulung. Ya. Dia bisa gerakan seperti Kain, dia mainkan ya. Dia mainkan semua kartu-kartunya ya dengan memperdaya Hawa. Dia pikir dia memperdaya Hawa. Ya. Dia pikir dia memperdaya Kain dengan ritual ya. Karena pembunuhan pertama, dosa pertama di dunia ini adalah gara-gara agama loh. Gara-gara ibadah loh. Dosa pertama yang disebutkan, kata dosa pertama yang disebutkan di dalam Alkitab, itu kepada Kain. Gara-gara ibadah. Gara-gara masalah agama. Kemarin saya cerita ya, dari manakah datangnya kebencian? 90% dari agama, saudara. Serem ya, serem. 90% dari agama. Soekarno tahu, makanya dia bilang ketuhanan yang Maha Esa, bukan agama, saudara. Ya, karena Tuhan tidak menciptakan agama. Nah, kemudian dia berdaya itu, manusia-manusia. Dia berdaya dari orang-orang Israel sampai Yudas. Dia berdaya, bahkan Gilbert dan Tony Daud. Disebut-sebut lagi. Tapi itu memang diperdaya, saudara, dan Anda terperdaya, ya kan? Kelihatannya badannya di gereja, bilang Yesus, 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 tetapi di hari zaman Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu, hai pembuat kejahatan, karena kamu tidak berdiakonia dan bermarturia. Oh iya, ayatnya bunyi nggak gitu Pak, bohong loh. Ayatnya bunyi karena kamu tidak melakukan kehendak Bapakku. Apa kehendak Bapakku? Menghadirkan Yesus. Yohanes 6 ayat 40, saudara. Agar dunia mengenal Yesus. Tetapi Anda tidak menghadirkan Yesus loh. Anda sedang berbisnis gereja. Anda menjadi customer dari gereja. Anda menjadi owner dari perusahaan yang namanya gereja. Atau Anda jadi customer, atau Anda menjadi karyawan di gereja, di perusahaan yang bernama gereja. Itu adalah tipu daya semua, saudara. Ya kan? Kelihatannya semua itu diperdaya. Dari Hawa sampai di akhir zaman nanti. Makanya di dalam Wahyu 12 dikatakan, ular naga tua iblis yang menyesatkan seluruh dunia. Artinya dari Hawa sampai nanti dulu Pak. Apa bilang katanya Adam dan Hawa nggak berdosa. Oh, nggak berdosa. Memang diperdaya. Tetapi ya, kalau Anda melihat iblis adalah maha penipu daya, ya. Maha penipu daya, ya kan? Tetapi ia adalah Allah segala terang. Ya, Allah adalah terang. Ia menerangi semua yang terselubung, saudara. Ya, makanya orang yang paling hebat itu, ya, sales yang hebat itu, karena perumpamaan ya. Sales hebat, wah dia nipu sana nipu sini, saudaraku. Wah dia ngecap sama sini ya supaya barang dia kelihatan bagus, barang orang legit, akhirnya orang beli. Begitu beli barang dia kecelek, buka rusak semua, saudara. Wah cuma uang misu-misu, kapok orang beli. Hari itu barang dia dibeli, tapi saya jamin dia kapok, orang kapok beli barang dia. Itu sales goblok, saudara. Sales yang hebat itu dia enggak perlu banyak ngomong. Saya punya sepupu ya, dulu kerja bareng sama saya, dia ikut saya dulu ya.
Kita ada impor barang, dia bantu saya jualin, saudara. Sepupu saya ini sahabat saya dari kecil ya. Sepupu juga sahabat dari kecil ya. Sahabat nakal, teman nakal, teman berkelahi. Dia itu kalau jualan nggak banyak ngomong, saudara. Dia tungguin ya orang-orang ini ya. Ini orang sales hebat sekali ya. Sepupu saya ini hebat sekali. Saya bilang ini memang darah sales ya. Dia enggak banyak ngomong kalau jualan, enggak banyak ngecap begitu, saudara. Dah selesai, Om, ya saya disuruh sama Ko Paul, tua saya 1 tahun ya dia. Terus tunjukkan, ini barangnya, Ustaz kan. Wah ini punya. Iya Om, enggak apa-apa Om. Enggak apa-apa Om, nanti. Habis itu tokonya rame. Dia bantuin si omnya ini jualan, saudaraku, karena itu repot sekali. Begitu dia tungguin sengaja, ada masalah, diladenin sama dia, saudara, masalah-masalah. Ya, kebetulan dia ngerti mobil, saudara. Dia biasa membongkar mobil bareng bapaknya dia, sama tionya saya ya. Jadi dia tahu masalah-masalahnya mobil. Dia cerita, udah ini masalahnya ini. Banyak masalah, dia setiap kali ke toko, dia nggak jualan. Siap ke toko, dia bantuin yang punya toko, saudara. Akhirnya seluruh barang toko itu ngordernya sama dia, saudara. Ya karena dia ngerti barang. Dia ngerti barang. Memang ini orang hebat sekali, ini nggak jualan. Jadi satu toko, saudara. Dia nggak capek, dia kerjanya cuma sebentar situ. Malah mau dijodohin sama anak yang punya toko segala macam, sampai itu cita-cita lucu itu ya, saya kalau cerita-cerita begitu ya. Nah, itu sales hebat, saudara. Sales ya, ini baru level sales ini. Sekarang marketing ini mbahnya sales, saudara. Ya, marketing ini kalau dia bodoh, ya itu tadi kayak sales bodoh tadi. Dia akan tipu-tipu, ngecap nomor 1, dia bikin produk ini, ya. Maka orang akhirnya tertipu, kapok, saudara. Tapi kalau marketing yang jago, ya, dia nggak akan banyak ngomong, saudara. Nggak akan banyak promosi, ya. Tetapi dia selalu membuat barangnya nampak ada di mana-mana. Nggak usah promosi, saudara. Nggak usah ngecap gitu maksudnya loh. Nggak usah ngecap punyaku nomor kecap nomor 1, nggak usah. Karena kalau orang bilang kecap nomor 1 itu orang sudah capek, saudara. Tapi di mana-mana barang. Gitu, saudara ya. Itu jago, saudara. Nggak usah bohong. Ya. Saudara, kalau dulu saya jadi marketing ya, saya direktur marketing. Bagaimana caranya promosi produk, saudara? Oh, bikin pameran di mall, Pak, pameran di sini. Oh, itu supaya barang kita. Oh, salah, saudara. Kalau Anda jualannya apa? Anda jualannya tahu. Mereknya ini. Ya, Anda branding semua toko tahu, ya. Di toko tahu itu dikasih merekmu, dikasih barangmu. Nggak usah pameran. Nggak usah pameran di mall, nggak usah pameran di pasar. Kalau Anda jualan laptop, kalau Anda jualan handphone, kalau Anda jualan TV, di toko itu. Jadi orang mau masuk lihatnya barangmu. Yang lain ada enggak kepikir, lihatnya barang itu bagus ya. Lihat saya mau yang ini. Itu semua begitu, saudara. Jadi pameran di mall, orang-orang pada pameran di mall habisnya mahal. Saya bilang sama yang punya toko, kamu mau nggak aku bikin pameran di kamu, tapi semua barangmu itu yang tampil itu punya aku semua. Daripada saya keluar di mall uang 20 juta, mendingan saya kasih kamu 20 jutanya. Saya bilang begitu. Oh ya mau, saudara. Kasih 20 juta, saya sewa barangnya. Ini toko gede banget, saudara. Omsetnya besar banget. Akhirnya paretonya dia sama saya. Ya kan? Dan ada, pokoknya intinya nggak boleh bohong. Marketing yang jago itu Anda nggak boleh bohong. Politikus yang goblok itu tukang ngapusi, saudara. Ya, akhirnya bikin pertumpahan darah. Politikus yang ulung itu dia tidak akan bohong sedikit pun, saudara. Tanpa
bodoh dong Pak. Oh salah. Politikus yang jujur, ya, politikus yang jujur, yang lempeng, yang tidak bohong, ya, itu adalah politikus yang handal. Kalau Anda ketemu ada politikus yang jujur, ini orang hebat sekali. Tapi masalahnya nggak tahan, saudara. Mengapa nggak tahan? Mentalnya. Nggak tahan tekanannya. Oh, kita waktu jadi marketing pertama belajar juga nggak tahan. Saya juga jadi sales pertama nggak tahan. Mentalnya nggak tahan. Kita down, saudara. Tetapi dengan jalannya waktu dan kita makin pinter, ya, di tengah orang-orang yang tidak jujur, saya jualannya jujur, nggak pernah bohongin. Ini barang bagus, jelek-jelek. Lu kok kamu malah jelek-jelekin barangmu sendiri? Oh ya, enggak apa-apa. Pokoknya, begitu orang buka barang saya, rusak, kamu tukar baru. Jangan banyak ngomong. Orang udah 1 bulan beli, dibawa ke kamu, barangnya masih, kamu lihat barangnya masih bagus, ya, rusak, jangan diservis, tukar baru. Wah, pelayanannya hebat sekali. Coba Anda pergi ke merek-merek terkenal. 6 bulan, saudara, servisnya mumet, saudara. Ya, 3-6 bulan di servis. Paling cepat juga 1 bulan. Nah, terus gimana kalau orang nonton TV? Masa 1 bulan nggak nonton TV? Kalau kamu beli barang saya, rusak, tukar baru langsung. Baru langsung tuh. Rusak 3 kali rusak. 3 kali pak rusaknya. Karena kalau barang Cina itu kan kerusakannya bukan 3%, 30%, saudara, kerusakannya. Rusak 3 kali, ganti 3 kali. Rusak 10 kali, ganti 10 kali. Wah itu saudara, nggak perlu bohong. Kita akui dengan jujur, tapi Anda berikan solusinya. Itulah masalahnya pada berlaku kalau politik. Oh berlaku saudara. Ya. Berlaku saudara. Mereka, rakyat, manusia, ya, tahu masalah selalu ada saudara. Yang mereka pengen itu solusi darimu. Ya. Yang mereka mau itu solusi. Anda di dalam rumah tanggamu, di dalam kehidupanmu sehari-hari. Nggak mungkin nggak ada masalah, bohong kalau nggak ada masalah. Mau Anda orang hebat, tapi Anda tidak bisa kasih solusi ketika ada masalah, walaupun masalahnya cuma gara-gara sandal hilang, wah bisa ruwet. Keluarga bisa pegatan, saudara. Banyak keluarga pegatan gara-gara mencet odol. Karena nggak bisa kasih solusi. Tapi kalau Anda orang tidak hebat, banyak bikin salah, tapi Anda tahu bagaimana cara memberi solusi. Yang penting itu solusinya, saudara. Itulah yang namanya hikmat. Ya, nanti kita di Amsal kita belajar, kita nggak akan fokus di hikmat ya. Karena ada yang namanya hikmat, ada namanya pengertian. Pengertian itu adalah bagaimana kita memahami ada situasi yang apa nih hari ini nih, itu pengertian. Hikmat itu bagaimana meresponinya. Makanya Yakobus berkata, ya, kalau kamu kekurangan hikmat, minta. Minta kalau kamu kekurangan hikmat. Suruh minta, karena itu penting di dalam meresponi pencobaan, saudara. Anda kan ngeresponi, dari kemarin kan saya bilang, yang penting responnya bagaimana Pak, kalau begini. Ada banyak kasus pencobaan. Responnya bagaimana? Nah, makanya Anda butuh hikmat. Nah, balik lagi, kalau Anda ya seorang sales, seorang marketing, seorang politikus, rakyat itu butuhnya solusi ketika ada masalah. Walaupun mungkin tidak bisa menyelesaikan masalah yang benarnya, tetapi dengan Anda duduk bersama seperti Ahok, kasih solusi. Apakah masalah Jakarta selesai? Enggak, saudara. Tapi jadi tenang orang, kemarahan itu tenang. Ya. Kemarahan itu tenang, sehingga apa? Masalahnya jadi berkurang. Ya, karena kemarahan tenang, masalahnya kurang. Di dalam rumah tanggamu juga begitu. Yang penting Anda mau siap rugi. Masalahnya kan Anda nggak mau rugi kan, maunya win terus kan. Enggak, ya kalau aku win, kamu loss. Aku nggak mau win-win, apalagi win-win. Enggak ada maunya. Dan ya minimum win-win lah. Ya itu win-win, enggak. Alkitab mengajarkan kalau dia win asal kamu jangan loss, ya sudah enggak apa-apa. Bukan win-win, kita nggak rugi apa-apa kok. Dia menang ya nggak apa-apa, kasih aja.
Oh, tapi jengkel, Pak, itu dia masalahnya. Masalahmu kan jadi itu kan. Akhirnya jadi masalah-masalah baru. Nah, itu yang namanya hatimu tidak tulus, saudara. Ya, dikatakan di dalam ini ya, Yohanes 1 ayat 47. Yesus ngomong sama Nathanael, lihat inilah orang Israel yang paling aletheia, yang paling murni hatinya. Tidak ada kepalsuan. Masalahnya Anda ketika hidup bersama dengan Tuhan Yesus, ya Anda mengikuti jalan Tuhan, Anda penuh kepalsuan itu loh. Ya, Anda nggak bisa lolos, hatimu itu nggak lolos, nggak ikhlas. Di dalam aletheia itu Anda melepaskan. Anda maunya win-win atau win-loss, Anda yang win. Tapi kalau orang lain menang, nah itu tadi, senang kalau ngelihat orang lain susah, susah kalau ngelihat orang lain senang. Hatimu nggak tulus, saudara. Saya ngalami, kita semua melewati, saya yakin. Nah, kita semua, enggak ada yang nggak ngalami itulah. Cuman tinggal mau jujur, Anda akan dirubah. Anda tidak mau jujur, ya Anda susah berubah. Kita semua ngalami, saya ngalamin. Proses itu saya ngelewatin, saudara. Ya, dengki, sirik. Kata dengki, sirik, licik itu dari kata sama, dolos. Bukan dulos, ya, dolos. Ya, licik, dengki, likiat. Nah, itu semua dari kata yang sama, dolos. Anda inginnya pokoknya akal-akalan. Suami istri juga begitu. Nggak mau rugi. Ya, kakak beradik. Makanya akhirnya Anda tidak bisa menikmati yang namanya Allah Raja segala raja, Tuhan kota bentengku, Anda nggak bisa ngelihat. Anda akan bisa melihat bahwa Yesus adalah Raja. Tadi ya waktu Nathanael bilang, Tuhan nyatalah engkau adalah Raja Israel. Dia bisa melihat, saudara. Kenapa dia bisa melihat dengan jelas? Karena orangnya tulus, saudara. Aletheia. Bagaimana seorang Pak Alex Hiti bisa melihat saya? Ikut percaya saja. Tenang saja, ini kita diarah ke yang benar. Bagaimana Pak HW yang sudah senior umurnya bisa melihat? Karena tulus, saudara. Tapi kalau Anda tidak tulus, apalagi kalau Anda bisnis gereja, wah Anda ngelihat semukanya saya pengen ngaprukin, saudara. Pendeta-pendeta kalau dengar nama saya, udah sebel, saudara. Ya, itu beberapa orang diceritain tentang saya, wah udah langsung ilfil, saudara. Iya, karena nggak tulus orang-orang ini. Kenapa nggak tulus? Ya, dia berbisnis dan saya bongkar bisnisnya. Dia tidak melihat sebenarnya saya sedang ngajari gereja, bagaimana gereja supaya diberkati. Tapi kan gereja nggak mau menempuh jalan salib ini. Maunya likiat, lihai, licik, memanipulasi. Ini kita baru cerita politikus tadi ya. Advokat, pengacara. Tahu nggak, saudara, bahwa Yesus ini adalah seorang advokat. Ya, Yesus ini benar-benar seorang advokat, saudara. Yesus itu sekolah ya di zaman Ezra Nehemia, ya maka ada sebuah tren. Anda yang ikut kelas evangelis, Anda ngerti ya. Di situ ada tren namanya ahli Taurat. Ahli Taurat pertama disebut di zamannya Ezra Nehemia. Ezra adalah seorang ahli Taurat. Sebelumnya Anda nggak akan pernah ketemu kata ahli Taurat. Ezra adalah yang disebut ahli Taurat. Dia punya sekolah para ahli Taurat. Taurat itu artinya hukum. Artinya gerombolan para ahli Taurat ini adalah seorang ahli hukum. Ya. Kemudian dari ahli hukum ini mereka jadi politikus atau jadi imam, mereka orang yang tahu hukum Israel, hukum sipil maupun hukum agama atau hukum tradisi. Ya. Makanya ada para imam, ya, ada para farisi, ada para ahli Tauratnya saja. Seorang farisi yang terjun dalam politik, ahli Taurat, dia biasanya
akan orang-orang Israel ngadu datang sama dia, aku ada masalah nih, bagaimana cara solusinya. Ya, maka si ahli Taurat akan kasih tahu, oh kamu harus pergi sama orang ini, lobby ini. Ya, kamu harus mandi 7 kali atau segala macam. Dia akan cerita aturan-aturannya bagi orang Yahudi. Yesus dipanggil rabai, artinya dia lulus sekolah ahli Taurat. Ya, bukan kayak ustadz-ustadznya orang Islam, asal Allahu Akbar, panggil ustadz. Ya. Yesus dipanggil sebagai rabi, guru. Saya kan dipanggil guru, ya langsung dipanggil guru kan. Karena dia memang sekolahnya itu dan dia punya title itu. Orang-orang tahu dia guru. Ya. Sama seperti Yohanes. Yohanes anaknya Imam Zakaria. Tentu saja ya, dia punya generasi keimaman. Makanya Yohanes boleh membaptis. Yesus tidak pernah membaptis orang. Ya, karena dia tahu hukumnya. Nggak boleh. Nah, maka Yesus sebagai seorang ahli hukum, ya, maka dia adalah seorang advokat. Makanya ada orang datang pada Yesus, minta perkaranya dibela untuk kasus warisan. Terus Yesus bilang, siapa yang ngangkat aku jadi hakim kamu? Enggak mau. Enak aja kamu. Nah, karena memang Yesus adalah seorang ahli hukum, lawyer, advokat. Ya, memang dia seorang pembela. Makanya di akhir zaman, dialah pembela kita, saudara. Dia tahu semua hukum Torah. Dia tahu semuanya dan dia genapi. Tidak ada yang luput. Dia hidupi dalamnya dan dialah sang hukum itu sendiri. Tetapi balik lagi saudara, Anda tidak bisa melihat pembelaan dari Tuhan Yesus karena hatimu licik. Karena hati kita jahat, saudara. Benar enggak? Saya tidak mengalami pembelaan Tuhan. Kok rasanya? Karena saya maunya ngatur Tuhan. Anda kalau ketemu lawyer di Eropa ya, di Jerman ya, terus Anda ngatur lawyernya, wah diamuk sama lawyer, saudara, bisa ngamuk dia. Saya pernah ngirim lawyernya mau ngirim makanan ya, karena saya seneng lawyer baik banget gitu kan. Oh jangan, padahal temen saudara, nggak boleh. Setelah masalahnya selesai, dia diundang makan mau kurang asem kamu dulu ya si Horst itu, ingat nggak itu yang dulu pernah bicara di sini masalah open doors ya. Itu dia itu yang dulu bikin ya, dia yang bikin open doors itu jadi oranye lagi kan, udah kuning kan kita kan, jadi oranye lagi tuh gara-gara dia tuh. Ya dia bikin jadi oranye lagi tuh. Ya dia lobby sana sini kan, dia cerita semua kasus-kasusnya. Nah, saudara, kita nggak percaya dengan pembelaan Tuhan. Tuhan punya cara untuk membelamu, tapi Anda tempuh jalanmu sendiri. Anda maunya tuh lawyernya diatur sama Anda. Emang lawyer di Indonesia ada yang setting? Kalau lawyer di Indonesia bisa disetting. Lawyernya, jaksanya, hakimnya, polisinya, empat-empatnya disetting semua. Sama panitia. Bisa, saudara. Anda tidak akan mengalami pembelaan Tuhan kalau Anda ngatur-ngatur Tuhan. Anda tidak akan bisa merasakan Yesus adalah rajamu, karena Anda lah sebenarnya jadi raja. Anda sedang memperalat Yesus. Ya. Anda pikir Anda pintar, Anda menjadi politikus busuk di dalam kerajaan Allah. Ya. Anda pengen jadi politikus yang ulung, Anda menjadi raja bersama-sama dengan Yesus memerintah. Anda harus punya aletheia dulu. Itu syarat utama, saudara, aletheia. Makanya pertama Yesus berkata, akulah jalan. Oke, kita tempuh jalan itu kan. Akulah aletheia. Nanti baru Anda bisa hidup. Anda tempuh jalannya. Oke, saya tempuh jalannya Tuhan. Tapi Anda belok-belok jalannya, saudara. Jangan. Aletheia hatimu. Nah, kalau orang pinter tuh susah kalau disuruh aletheia. Oh, tapi siapa bilang? Orang goblok aja suruh aletheia susah kok. Yang dasarnya hatinya busuk gitu loh.
Pak, bagaimana ya panggilan spesial busuk? Makanya saudara, mulai dari diakonia, tapi diakonia saja Anda sambil ngakalin saya coba. Ya, pura-pura diakonia, tapi terakhirnya mau meres damaris kan. Wah, saya mau kasih damaris nanti rumah saya buat. Ya, kasih segala ruang. Batanya mau meres ya, itu makanya kena sial akhirnya kan, tabrakan kan. Makanya ini tabrakan kena sial. Nah gitu. Hati yang tulus itu penting. Saya lagi mau cerita ini cuman aletheia, kata aletheia, saudara. Supaya kamu merasakan pembelaan Tuhan, supaya kamu merasakan Yesus adalah Raja, sehingga hidupmu dalam kelimpahan. Tapi kita nggak aletheia. Makanya banyak orang terakhir, wah baik-baik, nggak taunya Anda ngakali saya mau minta duit, mau meres saya. Ya, nggak bisa, saudara. Saya emang cowok apaan? Lagian duitnya juga nggak ada mau diperes. Saya pernah ya, ada orang mau beli rumah saya ya dulu ya. Wah ini gini, wah gini nih. Wah, saya juga bingung kan. Wah, saya kan itu tadi ya. Oke. Saya akhirnya udah diikutin ke ATM ya. Ini saya transfer sekarang buat DP-nya nih. Saya transfer, saya DP-nya. Rumahnya harganya 750 juta, saudara. Dia mau DP dulu, saudara. Ya, nah, klik sini, klik sana, klik sini. Wah, saya nurut dong, saya polos, saudara. Mungkin orang mau beli rumah saya nggak laku-laku, tiba-tiba laku kan seneng tuh. Klik sana, klik sini. Duitnya nggak ada, mau diklik apa, saya nurut aja, udah saldonya cuma 10.000, saudara. Mau dia apa nih? Ya, takut, pencet aja sama saya, pencet ya. Cuma 10.000 saldonya. Nah iya, sama Anda mau ngakalin saya yang duitnya nggak ada. Duit saya sudah tak budget, masuk diakonia, ya masuk ke damaris, ya sudah ada posnya. Anda mau minta kayak mau ngakalin saya kayak apa, nggak bisa, saudara. Sudah dibudget, nggak bisa lari kemana-mana, udah dikunci. Haleluya. Inti Anda sudah tempuh jalan Tuhan. Sekarang aletheia supaya Anda memperoleh kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Silakan Pak.